Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi mengizinkan perusahaan atau swasta melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri yang dinamakan vaksinasi gotong royong. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah akhirnya resmi membuka vaksinasi COVID-19 lewat jalur mandiri yang tertuang dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit 24 Februari lalu. Vaksin gotong royong dalam pasal 3 ayat 5 disebutkan, karyawan dan keluarga sebagai penerima vaksin tidak dipungut biaya, sehingga perusahaan yang wajib membayar pembelian vaksin dan melarang pengenaan biaya kepada karyawan. Juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan, jenis vaksin yang akan digunakan berbeda dengan jenis vaksin program pemerintah. Pelayanan vaksinasi gotong royong ini tidak boleh mengganggu jalannya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pelayanan vaksinasi gotong royong hanya akan dilakukan dengan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang tentunya memenuhi persyaratan dan bukan di fasilitas pelayanan kesehatan tempat di mana dilaksanakan vaksinasi program pemerintah. Kadin pun memastikan vaksinasi gotong royong bersifat sukarela dan tak memaksa perusahaan untuk bersedia ikut program. Meski begitu, vaksin mandiri mendapat respon baik dari kalangan pengusaha yang ingin segera melakukan pemulihan ekonomi serta mempercepat program vaksinasi COVID-19. Sangat clear tujuannya ini hanya untuk meringankan beban pemerintah supaya lebih cepat jalannya gitu, makanya kita bersedia untuk membayar. Ini sebenarnya cost yang justru harus dibayar oleh perusahaan, jadi ada pembebanan biaya nih untuk perusahaan untuk mau bayar supaya karyawan itu, buruh, pekerja itu semua masyarakat ya juga bisa mendapatkan secara gratis gitu. Jadi memang tidak ada upaya sama sekali untuk komersialisasi. Sementara itu, menurut epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, vaksinasi gotong royong ini harus dilakukan dengan skema public health yang baik, sehingga tujuannya dapat tercapai dalam mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Yang harus diperhatikan dalam aspek atau rencana penerapan vaksin gotong royong ini adalah bahwa pertama, kita harus menyadari bahwa tujuan dari strategi vaksinasi adalah untuk menurunkan dan memitigasi angka kesakitan, angka kematian dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang berisiko. Nah, itu mendasarkan pada prinsip dasar dalam public health. Nah, oleh karena itu harus dilihat semangat dari pelaksanaan vaksinasi ini. Dalam konteks inilah bagaimana peran atau skema yang diperankan nanti dalam vaksin gotong royong. Menurut Kadin, sebanyak 7.000 perusahaan yang telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong. Perusahaan yang tertarik program ini pun beragam, mulai dari perbankan hingga transportasi. Tak hanya perusahaan swasta, Kadin juga membuka kesempatan PMA, PMDN hingga UMKM untuk berpartisipasi. Tim Liputan Metro TV.